Perkenalkan, nama saya Gresa Gavi Maniuruk dengan NPM 2010 6310 572 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Gunandar MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan dan konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan. Manusia dikatakan sebagai edukandum karena secara bahasa berarti manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan karena manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya. Namun manusia dapat dididik dalam suatu proses yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Hal itu juga disebut dengan pendidikan. Sedangkan hewan merupakan makhluk hidup yang tidak dapat dididik, melainkan hanya dapat dilatih melalui pemberian tekanan dan kebiasaan-kebiasaannya. Ada beberapa alasan mengapa manusia dapat dan harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu A. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Ketika manusia dilahirkan ke dalam dunia, ia akan membutuhkan uluran dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya. B. Karena manusia tidak langsung menjadi dewasa. Dalam proses menjadi dewasa, manusia melewati beberapa tahap, dan dalam tahap tersebut, manusia memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya dan mendapatkan pengetahuannya. C. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Dalam tindakan sosial tersebut, maka manusia mendapatkan pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Berikut merupakan contoh dari manusia sebagai edukandum, yaitu manusia mampu dididik. Yang kedua, konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Fitrah manusia dapat dimaknai dengan kondisi asli dan sifat bawaan manusia. Atau dengan kata lain, fitrah manusia adalah suci dan kecenderungan menerima kebenaran. Dalam mencari kebenaran, maka manusia membutuhkan yang namanya pendidikan. Dari pendidikan tersebut, maka kita akan mengetahui pengetahuan yang benar dan kebenarannya. Dan dari kondisi tersebut juga, maka manusia akan menambah wawasannya, pemikirannya, serta pemahaman tentang teori yang diterimanya. Berikut merupakan contoh potensi fitrah manusia. Kesimpulan dari materi ini adalah manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik karena adanya suatu proses. Dari kita yang dilahirkan tidak berdaya, kemudian berkembang dan berproses. Proses pendidikan itu didapatkan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar atau masyarakat. Di lingkungan sekolah, pendidikan yang didapatkan adalah di mana guru mampu mengajari dan membantu muridnya dari ketidaktahuan murid menjadi berproses diajari, kemudian menjadi tahu dan memahaminya. Cukup sekian penyampaian materi saya kali ini. Saya mohon maaf